Sudah Mas Handoko? Dah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sound Level Meter. Baik, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami, ada Denny Ramadan, ada Haikal Fahru Rizky, Handoko Pasaribu, saya sendiri Kawi Saputra, dan Manganju Lasro Umban Gaut. Oke, baik, langsung saja kita mulai tentang sound level meter ini. Introduction sound level meter. Dalam dunia modern yang semakin kompleks, kebisingan telah menjadi salah satu masalah serius, terutama di lingkungan perkotaan dan industri. Banyak orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya mengelola tingkat kebisingan untuk kesehatan dan keselamatan, baik di tempat kerja maupun di rumah. Disinilah alat pengukur kebisingan yang dikenal sebagai sound level meter atau SLM memainkan peran penting. Ya, baik. Apa itu sound level meter? Sound level meter atau SLM adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan suara di suatu area tertentu. Alat ini dirancang untuk memberikan pengukuran yang akurat terhadap kebisingan dengan satuan desibel atau dB. Pada dasarnya, sound level meter bekerja dengan mengkonversi energi suara menjadi sinyal listrik yang kemudian diukur dan ditampilkan pada layar dalam bentuk tingkat kebisingan. Dengan menggunakan mikrofon yang sangat sensitif, alat ini mampu mendeteksi dan merekam suara dari berbagai sumber, baik yang berasal dari mesin, kendaraan, hingga aktivitas manusia. Adapun undang-undang yang mengenai SLM, yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 718 Tahun 1987 tentang kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kebisingan yang bernama sound level meter. Undang-undang yang mengatur sound level meter atau SLM adalah IEC dengan nomor 61672-3/2013 dan IEC 61672-1/2013. Kedua dokumen tersebut membahas tentang acoustic sound level meters, periode tes, dan electroacoustic sound level meters specification. Yang ketiga, Badan Standarisasi Nasional atau BSN juga menerbitkan paduan kalibrasi SLM dengan metode Kopler. Metode Kopler ini dapat digunakan untuk mengkalibrasikan SLM pada parameter akustik seperti frekuensi, fading A dan fading C. SLM adalah alat yang digunakan untuk pengukuran tingkat kebisingan. Alat ini dapat ukuran kebisingan dengan rentang 30 sampai 130 dB dan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Satuan yang digunakan untuk pengukuran tingkat kebisingan adalah desibel atau dB. Oke, memahami faktor penggunaan pengukur tingkat suara atau SLM. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penggunaan alat sound level meter. Yang kedua, sound level meter saat ini telah memiliki standarisasi internasional yang telah ditetapkan, yaitu dengan standar IC atau dengan nomor 61672-2003. Pada hal ini, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan sound level meter ini. Pasalnya, faktor ini dalam hal tersebut dapat membuat gelombang suara tidak akurat atau pada saat dilakukan pengukuran. Suara yang terukur dengan menggunakan alat ini bisa jadi tidak sama dengan nilai intensitas gelombang yang suara yang sebenarnya. Dua faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut. Yang ketiga, adanya angin yang tidak beraturan atau bertiup dari berbagai arah. Hal ini akan menyebabkan tidak akuratnya nilai yang sudah terukur. Pengaruh kecepatan angin yang tidak teratur ini akan membuat nilai intensitas dari sebuah suara yang sedang diukur menjadi tidak sesuai dengan intensitas suara yang asli. Yang keempat, posisi tempat pengukuran juga akan berpengaruh terhadap tidak akuratnya
pengukuran. Misalnya saja pada tempat pengukuran di lingkungan yang terbuka seperti di sekitar lingkungan yang banyak tumbuhan di mana suatu akan banyak diserap oleh tumbuhan-tumbuhan besar sehingga pengukuran suara tidak akan maksimal. Nah, bagaimana cara menggunakan SLM dengan benar untuk pengukuran yang akurat? Yang pertama yaitu aktifkan alat ukur sound level meter yang digunakan. Yang kedua, kalibrasi SLM. Yang ketiga, pilih selektor pada posisi pens untuk jenis kebisingan kontinu atau secara terus-menerus atau berkelanjutan dalam pilih selektor pada posisi slow untuk jenis kebisingan impulsif atau jenis kebisingan yang terputus-putus. Yang keempat, lalu pilih selektor range intensitas kebisingan atau selektor tingkat kebisingan. Yang kelima, kemudian tentukan area tempat pengukuran yang akan Anda ukur. Yang keenam, setelah itu lakukan pengamatan kurang lebih selama 1-2 menit pada setiap area pengukuran dengan 6 kali pembacaan. Yang ketujuh, selanjutnya catatlah hasil pengukuran berupa angka yang telah ditujukan pada monitor sound level meter Anda. Yang kedelapan, pada tahap terakhir, hitunglah rata-rata kebisingan yang terjadi. Maka Anda akan mengetahui hasil pengukuran dari kebisingan tersebut. Baik, manfaat penerapan K3 sound level meter di berbagai industri, yaitu memantau prosedur kebisingan di tempat kerja untuk kepatuhan keselamatan dan kesehatan. 1. Menjamin keselamatan dan kesehatan, di mana pemantauan tingkat kebisingan secara rutin membantu melindungi karyawan dari gangguan pendengaran. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar peraturan. Dengan mengikuti peraturan, tidak akan terjadi problem yang disebabkan oleh alat. Yang ketiga, evaluasi pengendalian tindakan, menilai efektivitas peredaman suara dan strategi pengendalian kebisingan dari alat. Beberapa hal penting terkait polusi kebisingan, yaitu ekosistem, mengacu pada tingkat kebisingan yang mempengaruhi manusia dan satwa lain. Di bidang kesehatan, paparan menyebabkan stres, gangguan tidur, gangguan pendengaran, dan masalah kardiovaskular. Sumber umum polusi suara meliputi lalu lintas, konstruksi, aktivitas industri yang berkontribusi signifikan terhadap polusi udara. Bidang ekologi mengganggu komunikasi hewan, ritual kawin, dan pola migrasi sehingga menimbulkan konsekuensi ekologis yang merugikan. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari atas itu, teknologi sound level meter adalah bagian krusial dalam upaya mengukur, memantau, dan mengelola kebisingan di berbagai industri. Dengan memahami peran serta aplikasinya, industri dapat memastikan kepatuhan terhadap standar, melindungi kesehatan pekerja, dan menjaga keseimbangan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada berkelanjutan dan keselamatan industri secara keseluruhan. Baik, untuk dari kelompok kita, potong nih. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai sound level meter. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.